Ada tamunya berapa orang? Ada berapa tamunya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hah? Ada yang suami istri, itu yang nasi kuning. Nasi kuning. Ini sendiri. Ini Bapak sendiri. Oh iya. Yang satu orang mana? Yuk, Bapak dulu coba cerita, Pak. Bapak cerita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya dari Makassar, Pak Haji. ya. Ada beberapa kali juga ke sini. Pertanyaannya apa, Bapak? Hajat, saya kebetulan anak saya ini ikut tes untuk spesialis, Pak Haji. Ya. Di UGM. UGM. Kedokteran. Oh iya. Ambil Terus, spesialis apa? Onkologi, Pak Haji. Oh? Onkologi. Yang masalah radiasi itu, Pak Haji. Masalah? Radiasi. Ya. S2-nya nih. Spesialisnya, Pak Haji. Oh, spesialis. Ya, jadi kemarin sudah wawancara. Laki perempuan anaknya? Perempuan, Pak Haji. Kemarin sudah wawancara, tinggal pengumuman. Katanya bulan Juni pengumumannya, Pak Haji. Mudahan. Dia tinggal di mana? Di Makassar, Pak Haji. Bapak tinggal di mana? Di Makassar. Serumah gak Bapak sama dia? Serumah, Pak Haji. Nah, ibunya masih ada gak? Masih ada, Pak Haji. Nah, tinggal di Suwuk, Pak. Di Remes alat kelaminnya di Suwuk. Ya. Lulus. Pasti. Ya, itu kemarin sudah dilakukan juga, Pak Haji. Apa? Waktu mau pergi berangkat tes, itu dilakukan, Pak Haji. Jadi sudah pernah juga 3 bulan. Pengumumannya tanggal berapa? Dijanji bulan Juni, Pak Haji. Juni. Besok ya. Dong berarti. Ya, bulan depan. Bulan depan, Pak Haji. Ya udah tinggal sedekah pembersih WC aja, mau sekarang atau sebelum pengumuman. Udah pasti lulus, Bos. Iya, kemarin juga sudah dilakukan, Pak Haji, waktu dia mau berangkat. Karena sebelumnya juga sudah pernah ke sini, Pak Haji. Sudah dikasih. Di Suwuk. Ya, di Suwuk. Oh iya, udah nanti pasti lulus, Pak. Bapak kan anaknya dokter, anak dia 3-3 dokter, anak saya 4-4, anak saya 3-3 dokter, anak dia 3-3 dokter. Lulus digituin selangkangin. Makanya terkenal anaknya dia sama anak saya dokter selakangan. Termasuk anak Bapak dokter selakangan. Ya, mudah-mudahan, Pak Haji. Jangan mudah-mudahan, pasti. Pak, saya baru ingat tadi dia ngomong. Pak Haji kan waktu itu ngomong Haji Furodah. Tahun 2006 Haji Purodah. Nggak taunya dia berangkat Haji Purodah. Iya betul. Berangkatnya kapan? Tanggal 19, tanggal 20. Wow, luar biasa. Bapak juga begitu, tenang aja, pasti. Bisa? Bisa, Pak Haji. Bapak sebelahnya. Yang masih bisa begitu. Hah? Yang kedua masih ada, Pak. Kedua maksudnya saya ini sebenarnya mau apalagi promosi untuk kenaikan jabatan, karena saya selama ini sekretaris, bagaimana bisa jadi ketua lah. Gitu, Pak Haji. Bisa lah, Pak. Bapak harus paksain. Sekretaris gajinya berapa sebulan? Bapak tinggal sedekahin aja. Iya. Sedekah pembersih WC-nya 10%-nya. Fullnya sedekahnya ke anak yatim. Pasti jadi ketua lah, Bos. Iya, Pak. Pasti jadi ketua. Oke? Iya. Oke, Bapak. Assalamualaikum, Pak Haji. Saya ini datang untuk tinggal di mana? Di Galesong. Di mana tuh? Galesong mana? Takalar. Sulawesi Selatan. Ganesong tuh kecamatan, kabupaten? Kecamatan. Oke. Sehari-harinya apa?
bikin batu merah. Dari tanah merah, Ya, ya batu dari bata. tanah, terus dibakar. Ya, Sekarang maksain dari Sulawesi ke RDIY jauh-jauh, apa hajatnya? itu mau juga buat tuku supaya Apa? itu batu supaya lancar itu anunya. Ya, jualannya. Oh, pengen penjualannya lancar. Ya, ya. Bapak mesti kasih kertas mana? Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Rame untung bersih 1 hari 10 juta. Bapak tinggal ngucap itu. Tuh ada bacaan itu. Ya, Kak Luis. Jangankan Bapak jual batu merah. Jual alat kelamin aja laku laris, Pak. Tiap hari orang order. Kosong. Ada Pak Eko, masuk Pak Eko. Bayang. Pak, jika ada ambil batu itu belum dibayar sampai sekarang. Oh gampang. Iya. Bapak nyebut alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame, untung bersih 1 hari 10 juta. Nah kalau orang beli belum bayar, Bapak beli tempat yang dari tanah, namanya apa tuh? Tempayan kecil, mana tuh? No. Nah, gentong kecil. Nah, pakai ini. Nanti kasih beras, Bapak kasih tulisan. Bapak manggil. Namanya siapa yang belum bayar? Sini, bayar, balikin. Sini, bayar, balikin. Nanti bayar, dia pasti balikin gitu. Bayar tuh bayar. Pakai itu tuh. Bisa? Ada lagi? Hah? Sudah, yuk. Ibu. Assalamualaikum. Ini anak saya mau mendaftar bulan 6. Laki perempuan? Perempuan. Bidang Sekolahnya terakhir apa? Sekolahnya terakhir apa terakhir? Bidan. bidang Oh, S1 D3. tiga. Terus? Ini Terus? bisa jadi PNS ini. Oh pasti jadi. Ibu suwuk kayak tadi. Remes alat kelamin disuwuk. Diremes alat kelamin disuwuk. Ibu remes alat kelamin disuwuk. Kalau kita nih udah tahu ilmunya RDIY nih. Ini udah tahu nih. Misalkan nih, ini kan dagang. Dagang untuk supaya alat kelamin ngaceng nih. Nah dia remes alat kelaminnya, dia pasti banyak yang order. Ini namanya minyak apa? Minyak lintah. Gitu. Jadi ini tadinya nggak bengkok, Bu. Pakai minyak apa? Lintah jadi bengkok. Bapak kalau nonton saya suka senyum nggak? Hah? Bapak suka senyum nggak kalau lihat saya? Oh biasa. Jadi ibu nanti pasti diterima jadi PNS, setiap hari. Sehari 2 kali. Manjur? Manjur 2 kali. Bisa? Ada lagi? Oke, Pak Bos. Mana mic-nya? Pinjam ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dulu suka ngembala Pak Haji. Saya dulu suka Gembala sapi. menggembala sapi. Iya. Kan ada lagunya. Aku ini. Terus setelah itu Terus nyanyi dong. Sambil bawa Iya. nasi kuning. Ada gak sih orang gembala sapi bawa nasi kuning? sapi Gak ada kecuali gede-gede. Terus biasa laku dijual. Akhirnya dihutang Pak. Katanya 3 bulan sampai 5 tahun.
Nggak bayar. nggak bayar sama sekali. Ya, terus ganti ke kambing, Pak. Oh turun dari sapi, Iya. jualan kambing. Nggak dibayar sama sekali, Pak. Ganti ke kambing 12 biji. Akhirnya 12 biji, Iya. 12 ekor. iya. Emangnya alat kelamin bapak biji. 12 ekor. Terus Itu apa itu dikawinin enggak jadi-jadi, Pak. kenapa bapak nggak yang ngawinin? Kasih minyak lintah. Kasih minyak lintah. Kamu bawa ke minyak lintah. Ntar digosok ya alat kelamin bapak ya. Iya. Biar kambing saya pada bunting. Terus? Ya begitu. Akhirnya kambing itu dijual semua sama saya, Pak Haji. Terus? Ganti ayam. Iya. Dari sapi ganti kambing. Itu mau Jadi ganti. Bapak asli mana? Madura. Oh Madura. Sapi Madura ya. Iya. Terus? Ya terakhir kambing itu dijual semua sekarang. Sekarang pertanyaan apa ke saya? Pertanyaannya mau usaha. Usahanya apa rencananya? Mau gembala kambing. Sapi lagi, Pak. Sapi lagi. Iya. Iya. Nanti saya terangin ya. Iya. Oke, yuk Mbak. Nggak apa-apa, ayo. Ayo. Pasti nikah kan, Oh iya, pastilah. progresnya apa gitu, kurang apa. Oke, jadi gini. Ini kan nikah tahun ini 2026. Bapak punya modal mau gembala sapi. Ibu anaknya diterima jadi PNS. Bapak punya modal untuk batu merah. Bapak anaknya diterima di spesialis. Nah, mau saya nih 1, 2, 3, 4, 5. Nanti yang lain bareng. Bisa gak Bapak? Ini contohnya tadi mbaknya. Nikah tahun ini 2026. Tapi kita kadang suka ngomong dalam hati gini. Kan pasangan saya belum ada. Udah ada. Misalkan. Ya misalkan Pak. Kan udah ada pasangannya. Tapi kan saya nggak mau yang itu. Maunya yang perfect. Misalkan perfect tuh. Yang kaya raya. Rumahnya 1000 meter. Mobilnya 6. Gitu. Yang perfect lah maksudnya. Kalau yang sekarang ada tapi masih figuran. Oh iya. Ya misal. Jadi. Nah kita kan tadi udah sepakat ya. Nikah tahun ini 2026. Harusnya titik. Tapi mbaknya kadang suka ngebatin di hati kecilnya. Tapi kan yang perfect belum ada. Tapi kan yang perfect belum ada. Tapi kan yang kriteria saya kan belum ada. Itu namanya koma. Itu yang bikin hajat kita lemot. Bapak kan gini. Saya pengen punya usaha. Itu bagus. Ibarat kayu tuh udah bara kecil. Tinggal ditiup. Itu bakal besar. Tapi Bapak disiram air. Apa tuh disiram air? Bapak suka ngomong. Tapi kan sekarang uang saya dinyangkut di sana, di sini, di sini. Nggak boleh. Nikah tahun ini 2026 itu udah bara bagus tuh. Bakal nikah pasti, nggak mungkin nggak. Tapi kan kita suka siram lagi pakai air. Ngomongnya gimana? Tapi kan yang kriteria saya belum ada. Nah itu kesiram air jadinya. Anak saya diterima jadi PNS. Tapi kan bulan ini belum ada pembukaan. Tapi kemarin pengumumannya udah gagal. Nggak boleh ngomong begitu. Bapak juga begitu. Punya modal 10 miliar. Nanti Bapak nanyanya gini dalam hati. Usaha apa ya punya duit 10 miliar? Nggak boleh dengan Bapak. Pasti cair 10 miliar itu udah bara kecil. Ibarat bakal jadi api besar. Tinggal ditiup aja. Terus ditiup. Makin besar, Bapak tambahin kayu bakar. Kayu bakar tuh berusaha, ikhtiar. Caranya apa? Kalau Bapak Muslim baca Quran. Kalau Bapak nggak Muslim, ya baca Alkitab. Gitu. Bapak juga begitu. Anak saya
pasti diterima spesialis. Tapi kapan ya pengumumannya? Ah, itu nggak boleh juga. Kan udah jelas tadi bulan Juni. Udah aja jangan koma. Nah, kebanyakan tamu RDA itu rata-rata hajatnya lemot karena ngomongnya apa? Koma. Maksudnya apa sih koma? Coba lo terangin. Mungkin gue nerangin agak cepat kali. Coba terangin. Ya. Jadi Bapak sekalian, untuk ucap hajat yang dicontohkan Pak Haji tadi, tidak boleh koma itu mengembang. Jadi justru malah lentur. Tadi benar-benar sudah Ngaceng. kenceng. Pas lagi enak-enak ngaceng. Kita Lentur. lawan jenisnya perempuannya ngomong gini. Ah, Papa besok jatuh tempo. Kira-kira langsung ngaceng gak tuh laki-laki? Gak mungkin langsung lemes. Mama. Udah enak-enak ngaceng. Mama bilang jatuh tempo. Langsung lemes. Atau kita lagi enak-enak ngaceng. Kepikiran kita apa? Sotomi. Mie ayam. Bakmi ayam Yunus. Tebet. Mau makan mie ayam mau makan mie ayam. Itu jadi gak ngaceng. Kok gitu Pak Haji? Lah kan pengen buru-buru ke rumah makan mie ayam. Ini kok bisa selesai? Bubar lah. Jadi nggak taunya udah keras. Apa? Lembek lagi ya. Jadi nasi kuning ya. nasi kuning. Jadi nasi kuning. Nasi kuning. Ya, jadi harus tanpa pengaruh. Kalau koma kan ada lanjutannya. Nah, lanjutannya ini kadang negatif pengaruhnya. Tapi kalau titik sudah yakin, pasti. Tadi sudah diucapkan Pak Haji semua, sudah dicontohkan. Yang satu, pasti pengumuman Juni anak saya lulus, diterima di spesialis UGM. Titik. Bapak tidak boleh beda ucapannya sama pikirannya, sama Hatinya. Jadi antara Mulut. kepala, Kepala. Hati. harus Satu frekuensi. Satu frekuensi. Ini bilang yakin, pasti, tapinya di sini. Di sini mengiyakan. Iya ya. Terus sampai kapan saya menunggunya? Jadi yang disampaikan Pak Haji, jalanin, syukurin, nikmatin, itu gak jalan. Tapi yang ada mikir, komen, ngeluh. Kebalikannya, saya udah gencar loh, jalanin, syukurin, nikmatin. Nyampe di bapak, ibu, bapak, mbaknya, ibu, mbaknya. Malah mikir. Kok sampai hari ini belum ya? Lah kan tadi udah depan mata, kenapa dimentahin lagi jadi kok sampai ini belum? Pasti. Belum Pak Haji, belum ketemu. Iya nanti pasti ketemu. Si ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, terakhir jangan lupa ngaceng. Pak Haji apa-apa sih mesti ngaceng. Harus ngaceng, semuanya ngaceng. Gitu. Kalau ganteng, gampang Pak, dibawa ke Johnny Andrian Salon juga ganteng. Gitu, dipermak. Mbaknya harus. Jadi gimana Pak Haji ucapannya? Harus titik, nggak boleh koma. Terangin lagi sekali lagi. Ini anggap aja anak TK. Jadi keyakinan itu harus dibulatkan dengan apa? Dengan titik. Tidak boleh koma. Ada tindak lanjutnya. Komanya apa biasanya? Tapi, apa iya, tapi kapan, mengapa, bagaimana, pertanyaan-pertanyaan itu komanya itu. Saya yakin pasti usaha batu merah saya berkembang. Pelanggannya banyak, malah bayar di muka. DP, semuanya pada DP. Seperti itu, Bapak mikir lagi teringat. Iya ya, nanti kalau seperti kemarin dibawa nggak dibayar-bayar, saya jadi rugi dong. Nah, ini koma. Nggak boleh. Bapak akan teringat yang masa lalu,
itu jadi koma. Masa lalunya apa? Batu merahnya dibawa, nggak dibayar. Ngalami, Pak. Yakin, terus, produksi, produksi. Bangkit lagi, bangkit lagi. Produksi. Bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Kita kadang nggak bangkit, Pak. Nggak boleh, Bapak juga gitu, Ibu juga gitu. Masnya juga itu, Mbaknya gitu, harus bangkit, bangkit. Apa cowok ini seperti itu semua, Pak Haji? Enggak, Mbak, enggak. Ini yang bakal jadi suami kita tuh udah pasti spesial. Udah kaya, ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, rumahnya 1000 meter, rekeningnya miliaran. Gitu, harus. Saya juga bilang sama anak saya nomor 2 yang kemarin baru nikah. Pasti suami kamu dokter. Pasti suami kamu dokter. Pasti suami kamu dokter. Pasti suami kamu dokter. Ya alhamdulillah dapat suaminya dokter. Diucap terus Pak Haji, diucap terus. Terus diucap. Bapak juga begitu. Pasti ada modal, pasti ada modal, pasti ada modal, pasti ada modal, pasti ada modal. Ada modal. Kalau mbaknya naik ke pelaminan tahun ini, 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 naik ke pelaminan tahun ini. Pasti naik ke pelaminan tahun ini. Boleh gak Pak Haji yang diucap mbaknya saya ucap, naik ke pelaminan. Ya jangan, khusus ini aja. Yang ini gak usah. Ya, termasuk ibu yang anak ucapan jadi koma itu pasti jadi PNS. Kadang sudah sekolah mahal-mahal, ini biaya, masih nganggur juga. Praktek aja, berkegiatan. Kalau ilmunya Pak Haji, berbuat. Tidak, ya sudah, berbuat. Tidak harus nunggu PNS. Tanpa berbuat, hanya ngandalkan PNS. Saya dengan berbuat ini pasti Allah berikan saya jadi PNS. Begitu. Tapi dengan berbuat, dinikmati, disyukuri. Jadi dijalani apa ilmu yang sudah diperoleh. Apa yang sudah diperoleh, dijalanin, disyukuri, dan dinikmati pekerjaannya. Dia tanpa PNS kan bisa berkarya. Tapi enggak. Berarti kan tidak menikmati ilmu Pak Haji yang jalani saja. Walaupun enggak PNS, sudah punya ilmu kebidanan di mana saja. Praktekin, berbuat. Itu apa namanya? Jalani. Terus disyukuri bahwa yang sudah ditempuh pendidikan sekian lama, D3, walaupun D3 ya, tapi kan sudah bisa praktek, berarti disyukuri. Dengan apa? Dengan mempraktekkan ilmunya. Dan dinikmati, pekerjaan yang dijalani itu dinikmati, sehingga bikin takjub Allah. Bukan malah ngeluh, sudah sekolah mahal-mahal, malah ini nunggu PNS gak jadi-jadi, negatif. Mau bersyukur gak jadi, namanya koma. Ternak sapi juga begitu. Mau ternak sapi nanti gak dibayar lagi. Jangan, itu negatif. Apa saya kenalan sama cowok itu nanti kayak begitu lagi? Jangan, udah terus. Ayo Mbak naik pesawat, kalau pulang kampung naik pesawat. Nanti ketemu orang kaya, karena orang kaya naik pesawat. Gitu. Maunya ketemu doang. Jangan, tak ketemu doang. Tatap-tatapan doang. Tatap muka. Tatap muka. Yakin, pasti tidak boleh koma. Apa iya ini jodoh saya ya? Kapan datangnya ya? Bagaimana caranya ya? 5W, 1H. Itu komplit, jadi pertanyaan semua. Bisa ditangkap ya? Tidak boleh koma. Titik
yakin. Modal pasti punya uang 10 miliar. Yakin saya pasti punya uang 10 miliar. Titik. Tidak boleh juga, walaupun yakin, tidak boleh juga komanya nanti untuk beli sapi, nanti untuk beli rumah, nanti untuk beli gunung, bikin batu bata. Enggak, harus titik hajat itu. Kenapa enggak boleh? Karena ini menjadi Tuhan kecil. Kita sudah merancang, merencanakan, menata-nata, ngeplot, titik. Nanti kalau saya nikah sama dia, nanti saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Ujung-ujungnya kecewa. Gitu. Yakin bahwa harus punya sapi kemarin 12, sekarang Double. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Jangan Bapak bilang, uangnya dari mana? Ini nggak boleh. Kan dilepas di lahan aja Pak, Pak ya. saya punya rumah 1000 meter karena saya hobinya main ke rumah tamu RDA yang rumahnya 1000 meter. Saya rumahnya punya kolam renang karena saya setiap hari main ke rumah tamu yang punya kolam renang. Saya punya Hummer karena saya setiap hari main ke rumah tamu RDA yang punya Hummer. Saya punya Robicon karena saya tiap hari main ke rumahnya pemilik Robicon. Saya punya mobil Velfire 2, Alphard 2 karena saya setiap hari main ke rumah tamu RDA yang punya mobil Velfire. Nah, Bapak juga pengen punya sapi, Bapak mesti datang ke peternakan sapi tetangga Bapak sambil Bapak pandang, pasti saya punya kayak gini, pasti saya punya kayak gini, pasti saya punya kayak gini, pasti saya punya gini. Gitu. Mbaknya juga gitu. Pak Haji saya mau suami saya kayak Pak Haji. Ah, lu mesti main sama gua tiap hari. Aku udah japri Pak Haji nggak pernah jawab. Saya udah ngajak Pak Haji nggak pernah jawab. Iya aja tapi nggak pernah. Iya benar. Itu pokoknya pasti suami saya kayak Pak Haji. Pasti punya Robicon, pasti punya Hummer, pasti punya rumah 1000 meter, pasti punya kolam renang. Bapak juga begitu, ibu juga sering lihat PNS bubar. Pasti anak saya juga jadi PNS, pasti anak saya juga jadi PNS, pasti anak saya jadi PNS. Bapak juga begitu, lihat pengusaha orang kaya. Bapak juga gitu lihat di Madura, oh ya ada orang kaya di Madura namanya Haji Her. Pasti saya kayak Haji Her, pasti saya kayak Haji Her, kayak Haji Her. Bapak juga begitu, Bapak lihat tuh sering ke rumah sakit spesialis onkologi. Bapak sambil bilang, pasti anak saya juga kayak begitu, lurus. Pasti anak. Itu motivasi Pak. Saya juga begitu Pak, kan rumah saya di Sentul. Tiap hari lewat rumah sakit EMC Sentul. Pasti anak saya dokter, pasti anak saya dokter, pasti anak saya dokter. Saya hobinya makan di rumah makan Padang Trio. Rumah makan Padang Trio tuh di Jalan Pajajaran Bogor, samping rumah sakit Azra. Selalu saya bilang, pasti anak saya praktek di rumah sakit Azra. Pasti anak saya praktek di rumah sakit Azra. Pasti anak saya praktek di rumah sakit Azra. Jadi Bapak, yang bikin memotivasi Bapak siapa? Ya itu. Mbaknya apa yang mbaknya pilih? Gantengnya boleh sebut gantengnya. Kayaknya aja Pak Haji. Kalau ganteng mah bisa dibentuk kan kata Pak Haji. Ya udah, kayaknya dulu. Permak. Gitu. Karena kalau ganteng tinggal dibawa ke salon langsung ganteng. Didandanin udah ganteng. Tapi kalau kaya kelamaan. Udah. Mendingan udah terima jadi aja ya. Obat lintah. Terus jangan cari yang suaminya kaya, calon suami kaya tapi pelit. Saya nggak mau. Maunya yang kaya tapi royal. Minta apa aja dikasih. Gitu. Papa mau emas. Nah dikasih duit dah 100 juta. Kita suruh beli sendiri. Alhamdulillah. Berarti kan suaminya waras. Gitu. Ini enggak. Papa mau beli emas. Cuma difotoin doang duitnya. Janganlah. Jangan. Harus kasih duit tunai. Gitu. Pasti calon suami saya. Pasti suami saya ngajak saya makan di tempat restoran mahal. Makan di restoran mahal.
Di Pondok Indah Mall 3, cari restoran mahal mana. Bawa lagi makan di Bandar Jakarta, makan di Bandar Jakarta. Gitu. Jangan makan di Siput kaki 5, saya nggak setuju. Bandar Jakarta. Yuk sebelahnya, mbaknya. Cantik. Oh ya apa? Kan sudah jenuh di kos. Pengen, Pasti punya apartemen. oh ya amin. Pasti punya apartemen. Cari- Pasti punya apartemen. Jadi kalau saya kemana-mana jadinya pulang 24 jam. Nggak ngetok-ngetok pintu. Gitu. Pasti di apartemen. Di apartemen enak mbak. Bebas. Mau pulang jam berapa aja enak. Jadi tetangga nggak kenal. Kalau di kosan kan banyak mesti ini itu. Caranya gitu yakin aja ya. Yang mbaknya mesti lihat-lihat yang mbaknya sukain apartemen yang di mana? Di Pakuwon, Di daerah mana tuh? di kota, di Pakuwon. Ya udah mbaknya lihat mulu. Pasti saya di lantai 25. Pasti saya di lantai 25. Pasti saya di lantai 25. Nanti mbaknya punya apartemen di lantai 25. Nggak usah mikir caranya. Iya. Kalau pantai paling tinggi lantai berapa di Pakuan? Nggak tahu, saya lihatnya di TikTok Pak. Lihat di TikTok berapa tuh tingginya. Misalkan 40. Pasti saya di lantai 40. Pasti di lantai 40. Pasti saya di lantai 40. Soalnya mbaknya bisa lihat view-nya enak kalau paling tinggi. Gitu. Milik ya, bukan. Hak milik, jangan. Tapi walaupun mbak, walaupun awalnya mbaknya sewa, nggak apa-apa. Nanti setelah sewa remes alat kelamin, mbaknya tempelin di tembok. Jadi milik, jadi milik, jadi milik, jadi milik, jadi milik. Oh berarti sewa dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan maksain jadi milik dulu. Gitu, misalkan ada si ganteng, sayang, sewa dulu ya. Nanti kalau bawa hoki baru beli ya. Masuk dulu Pak Haji. Masuk. Jadi yang penting mbaknya sewa, masuk dulu di apartemen, tinggal di situ, tempelin di dalam temboknya. Jadi milik. Jadi milik. Ada yang dekat dengan lingkungan tempat kerja itu ditransfer, tapi saya kayak kurang serk gitu. Lebih serknya di Pakuwon. Mewah gak di Pakuan? Ya, lebih mewah. Ya udah di Pakuan aja, setuju Pak Haji. Kalau Pak Haji nggak tahu. Ya, makasih Pak. Yuk mbaknya. Yuk mbaknya. Assalamualaikum Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Mohon izin Pak Ya. Haji, Ayo. saya sudah meraktekkan ilmu hukumnya Pak Haji melalui itu. Heeh. Pengen ketemu. Iya. Ini ketemu. Iya, ketemu. Kemarin ketemu. Alhamdulillah. Saya dari Kendari Pak, Sulawesi Tenggara. Ya. Kebetulan saya ada urusan di Jakarta. Terus, Jadi sekarang tinggal di mana? di hotel Pak di Jakarta. Oh iya. Di Jakarta. Jadi dari Jakarta ke sini sama siapa? Sama adik. Oh iya. Iya. Terus? Kebetulan ada urusan. Tapi urusannya itu molor-molor Pak Haji. Molor. Iya. Molor-molor. Contohnya molor gimana? Ini kan kemarin adanya Emang hajatnya apa? Kan saya nggak hafal. hajatnya ini kita hajatnya kan ada ini kita ada proyek lah ya Pak Haji, proyek tapi di itu MBG Pak Haji, MBG. Nah, kita di Sulawesi Tenggara itu diberilah di sini ada funder yang mau ini kita yang mau biaya itu. Semua kita cuma siapkan lahan apa semua di daerah ada yang mau ini danai Pak Haji. Tapi sudah 1 minggu lah saya di sini Pak Haji, masih nunggu pencairannya itu. Mbaknya udah masukin dana berapa di situ? Kita nggak memasukkan dana Pak Haji karena ada funder sudah ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya karena funder itu Maksudnya dana keseriusan mbaknya udah ngasih berapa? belum. Cuma rencananya ini Pak Haji, makanya rencananya ini mau dikasih 150 juta. Maksudnya mau tanya. Jangan dikasih lah, nanti mbaknya ketipu. Itulah makanya saya tadi sudah ini, makanya saya ingat Pak Haji. Kan alhamdulillah biarpun di YouTube saya alhamdulillah banyak yang ini. Mbaknya cadalnya dibalik gak? Bali. BH-nya? Bali. Lu pada percaya gak? Balik Pak Haji. Karena saya sudah lama ya Pak Haji, banyak juga persoalan tapi alhamdulillah
dengan ikuti ini mandi pandan, mandi jam 00, baca Al-Quran. Jadi mbaknya jauh-jauh dari Kendari, hajat utamanya jadi apa nih? Dapat proyek MBG atau dapat funder atau apa? Iya, yang itu Pak Haji, yang pander itu Pak Haji. Tapi mbaknya mesti ngasih duit dia 150 di muka sebelum cair, pasti mbaknya dibohongin. Pasti dibohongin. Alasan dana keseriusan nggak mungkin. Bukan dana serius apa? Hah? Nggak mungkin. Itu kan mereka notabene putar dana dari bank, notabene kolateral kayak gitu kan Pak Haji. Nah, jadi ada provisi bank dan itu Mbak, kalau memang bener itu duit ada, dia aja muterin sendiri, ngapain nawarin mbaknya? Dia hanya cuma mau ngambil 150 jutanya. hanya kan notabene bukan cuma bos kan nggak selama-lama. Jadi tidak ada harus atau kayak gimana, cuman membantu aja karena kan investasi. Notabene misalkan kayak gini, ini di daerah tapi mereka ada di situ gitu loh. Nah, mereka nggak perlu repot-repot karena sistem kayak gitu. Kalau kita tidak membantu kan nggak apa-apa. Cuma kan kita hanya apa guys? Tapi kalau duitnya belum cair, kalau dia minta 150 jangan dikasih dulu kalau belum cair. Kan banyak tamu RDAY. Pak Haji, saya turun nyetor 400, nanti cair 3 miliar. Udah nggak usah, nanti kamu dibohongin, nggak percaya. Dia setor 300, duitnya hilang. 1 miliar. Hah? Nganjuk 1 miliar. Nganjuk 1 miliar. MBG 1 miliar hilang. Akhirnya datang kemari, dia paksain privat 10 juta, pribadi berdua aja kita tanpa ada tamu lain. Alhamdulillah sekarang dapat 3 dapur MBG. Ini kemarin datang lagi ya privat ya. Dapat 20 dapur MBG. Satu orang. Tanpa. Nah saya maunya mbaknya gitu juga. Tapi kalau mbaknya udah nyetor 150, jangan. Kalau dia minta nggak ada. Mana dulu? Masuk rekening saya dulu baru. Barengan, kalah cepet sama dia. Kita udah masuk, dia udah duluan narik. Cepet-cepetan, dia kan lebih pintar dari kita. Sebelum dia nipu kita, dia udah nipu yang lain. Pemain, buaya dikadalin, mana bisa. Enggak lah. Bisa? Ada lagi? Ada lagi Pak Haji. Saya kan punya usaha Pak Haji. Bilangnya? Salon. Pertanyaannya? Pertanyaannya kan kemarin MBG. Apa itu Pak Haji? Kemarin itu waktu corona, itu kan harus tutup. Nah, setelah tutup saya buka lagi Pak Haji. Saya buka rame, launching. Tahu-tahu ada masalah lagi Pak Haji. Karena masalah itu saya bikin buat ini saya nggak mau. Makanya saya tutup total lagi Pak Haji. Rencananya saya mau buka lagi gitu Pak Haji. Boleh, pertanyaan apa ke saya? Pertanyaannya, kenapa selalu banyak ininya Pak Haji, banyak gangguannya gitu. Banyak gangguannya, rintangannya. Mbak, orang yang gagal, penyebabnya cuma satu. Dia satu hari pasti ngomong negatif. Jadi kalau bisa satu hari nggak boleh ngomong negatif. Apa sih contohnya negatif? Mbaknya lagi jemur baju di rumah. Lihat mendung. Ya hujan. Itu udah negatif. Apa artinya baju dijemur? Kehujanan lagi. Taruhlah nilainya 1 juta. Karena hajat kita 10 miliar. Udah aja mau hujan juga gak apa-apa. Udah biarin. Nanti tinggal diangkat. Besok dibakar laundry. Cuci ulang di laundry. Berapa sih laundry? Paling 1 juta. Udah kemahalan lah. Paling 300.000. Kan hajat kita 10 miliar. Nambahnya enggak. Sehari pasti ada yang dia ngomong negatif. Kesel sama si A, kesel sama si B. Oh nggak boleh, nggak boleh. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Ya jangan jengkel lah. Habis dia Pak Haji diajarin goblok. Aduh, emang kalau pinter deh jadi atasan kita. Karena goblok jadi bawaan kita. Gitu. Janganlah. Jadi harus maju loh Pak. Iya dong. Bangkit. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa Mbak. Mbaknya itu kurang greget. Pak Haji,
Gede mikir. Nggak boleh. Gede mikir Pak Haji. Sekarang gede mikir apa gede hajat? Nah udah jangan mikir. Banyak kan nggak mimpi. Sebulan yang lalu nggak mimpi. Kalau tanggal 14 kita malam-malam mau ngobrol begini, nggak mimpi. Kita kan kadang suka mikir, kata lu janganlah. Respect ini Pak Haji, respect saya tadi Pak Haji. Langsung naik kereta ke sini Pak Haji. Nah, Saya harus pergi di sini. iya, Harus ketemu Pak Haji. iya. Pokoknya gini Mbak, tamu RDA kalau nggak maksain, nggak bakal bisa. Ini japri saya berapa kali Mbaknya ya Mbak? Japri saya. Coba bayangin, cantik gak? Harus saya pilih dia dong. Cantik, japri saya jawab dong. Tapi nggak sempet lo gue jawab. Pak Haji bisa ya saya ketemu Pak Haji, saya mau privat ya 10 juta ya. Di mana Pak Haji? Di Sentul Pak Haji. Enggak, saya jawab. Lewat lagi ketumpuk. Coba bayangin. Kalau saya nggak pernah jabrik Pak. Iya. Cuma saya ikuti saja. Iya, nah maksud saya Mbaknya kan kita nggak mimpi nih. Tanggal 14 kita bakal ketemu, nggak mimpi. Ini bisa ketemu. Berarti Mbaknya juga pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair semua. Tapi Mbaknya nggak boleh berharap. Ini kan Mbaknya berharap. Dengan si A kita dapat proyek MBG. Dengan si A kita dapat funder. Dengan si A kita dapat funder. Nggak boleh Mbak. Nggak boleh berharap. Karena orang berharap siap-siap kecewa. Bisa? Oke. Nasi kuning. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana nasi kuningnya Pak Haji? Enak. Kalau makannya sambil merem. Enggak enak. Enak. Terus ada lagi pertanyaan apa nasi kuning? Saya bisa mau pulang. Boleh. Kemarin pesan saya apa kalau nasi kuning ingat-ingat? Nasi kuning sama yang lain kalau punya hajat titik nggak boleh koma. Titik nggak boleh koma. Nasi kuning kalau ngomong pasti koma. Jadi Mbak nasi kuning jadi di hari tuanya nggak bisa punya rumah. Pasti punya rumah. Pulang dari sini Pasti punya rumah. Pasti punya rumah. Pasti rumah. Pasti punya usaha rumah makan sendiri. Pasti punya rumah makan sendiri. Pasti gitu. Jangan seusia saya apa bisa punya rumah makan sendiri ya seusia saya. Bu, Ibu tahu gak pemilik KFC? Namanya Kolonel Sander. Udah tua belum? Udah, umur berapa tuh? Ya, baru dia sukses. Ibu umurnya berapa? 63. Nah, ada mirip dah masih Sander dah. Dia di hari tua Bu baru kaya raya Bu. 60 pensiun nambah jadi 70 tahun. Sekarang baru sukses. Kolonel Sander. Jadi Ibu tenang aja, yang penting Ibu yakin pasti saya punya restoran. Pasti saya punya restoran. Tapi disebut-sebut terus detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari disebut terus. Pasti punya gitu. Tapi kalau Ibu nggak nyebut saya nggak setuju. Sambil apa? Sambil ngaronin nasi, sambil masak nasi kuning, sambil ungkep bumbu-bumbu lauknya, sambil Ibu ngucap pasti. Pantangannya apa Pak Haji? Nggak boleh terbersit. Kapan? Belum kelihatan. Modalnya dari mana? Kan saya kerja cuman gaji. Nggak boleh. Kan kata Allah, ntar dari aku. Ibu tuh kalau punya restoran saya setuju. Gemuknya udah ada. Peseknya udah ada. Itu. Jadi Ibu pasti. Tapi kalau Ibu bilang modalnya Pak Haji. Nanti pasti ada modal. Kan dengan keinginan Ibu punya restoran. Itu udah cikal bakal nih. Bara apinya udah mulai hidup. Tinggal ditiup aja. Bisa gak? Bisa lah. Pasti bisa. Oke? Yuk.
Ya, sama aja. Diwakilin? Sama tadi Pak Edi. Tapi saya masih ada satu. Boleh, ayo. Boleh. Kan anak saya yang tua itu rencana mau nikah. Laki perempuan? Udah ada jodohnya belum? Ya. Pertanyaannya, Tapi ini anak saya selalu mundur terus. mundurnya gimana? Nanti lagi gitu. Kemarin kan ini rencana sudah lebaran haji. Tapi bilang lagi nanti dulu. Gitu terus. Remes alat kelamin ibu, tepok ke tangannya. Pasti nikah tahun ini. Remes alat kelamin ibu, tepok ke tangannya. Pasti nikah tahun ini. Remes alat kelamin ibu, tepok tangannya. Pasti nikah tahun ini. Nanti nikah tahun ini. Bisa gak ibu ngeremes alat kelamin ibu? Ayo udah tepok. Kemana? Untuk anak saya. Hasilnya gimana? Alhamdulillah. Nurut. Oke, nah udah. Dengan yang itu untuk nikahnya belum. Nah ibu coba. Kenapa Pak Haji yakin? Karena alat kelamin ibu super pulen. Kalau perang nggak bisa. Berlaku buat mbaknya, ibu berlaku mbaknya. Buat bapak juga berlaku. Remes namanya suuk mandiri. Suuk mandiri. Bangun tidur sama bang mau tidur. Manjur gak? Jempol 2. Bisa? Oke, mbaknya ada pertanyaan enggak? Enggak, promosi dulu aja ya. Oke, sini mbak, duduk sini. Shoot bos. Minyak lintah bisa buat ngacengin. Yang berminat bapak dan ibu bisa hubungi di nomor minyak lintah. Apa sih namanya? Minyak lintah. Bisa buat ngacengin. Bapak masih ngaceng nggak? Ya. Mau? Pesan ya Pak ya? Mau? Dipraktekin ya? Pesan ya Pak ya? Ya. Nanti bapak jangan pakai minyak lintah, langsung pakai lintahnya aja. Hah? Enggak, dimot. Ayo promosi mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Rismawati. Agak kenceng mbak. Saya Rizka Rismawati, jual minyak lintah buat supaya kuat. Khasiatnya apa mbak? Khasiatnya supaya kuat dan kencang. Khasiatnya? Ini mbak pakai ini mbak. Ini lebih kenceng mbak. Kalau tadi bukan minyak lintah. Supaya kuat dan kencang. Hubungi nomor saya. Khasiatnya apa mbak? Minyak lintah yang mbak jual khasiatnya apa? Khasiatnya kuat. Kencang. Tahan lama. Bisa 10 jam. Ya. 10 jam tuh nekuk terus. Dioles Pak. Nanti diolesin. Dioles. Terusan Pak. Dioles. Jangan diminum. Gitu Pak, maksudnya pemakaiannya gitu. Hubungin dengan 0822 13 89 08 22 ya 13 89 06 92. Ulangi lagi. 0822 13 89 06 92. Oke, pelan-pelan. 0822 13 89 06 92. Ulangi lagi. 0822 13 89. Ini Pak, ini kebanyakan minyak lintah Pak, jadi blow on. Pak, yang kebayang itu. Dia ngeliatin ini. Karena kan dulu dia yang bikin bengkok nih. Dulu nggak bengkok nih Pak, Dioles langsung bengkok. Bapak nanti jangan apa itu ya. Ayo, yang berminat minyak lintah bisa ngerasin, manjangin, melenturkan di HP nomor 0822 13 89 06 92. Ulangi lagi. 0822 13 89 06 92. Itu langsung order. Aduh. Bapak jangan ngubungin dulu. Bapak yang pencet. Oh belum selesai.
Bapak baru promosi, Bapak udah langsung mencet. 0822 13 89 0692. Ulangi lagi. 0822 13 89 0692. Coba Pak, hubungin dulu Pak. Nanti Bapak kopi darat aja Pak di dekat kandang Mbe situ. Namanya Rizka. Rizka. Minyak lintah bisa menegangkan alat kelamin laki-laki dan menciutkan alat kelamin wanita. Jadi yang tadi melar bisa keriput Pak. Bapak jangan hubungin dulu, kan kita belum. Bapak Japri, saya dari Madura. Saya juga punya minyak Madura gitu. Jadi Bapak nanti dioplos antara minyak lintah sama minyak Madura. Jadi nanti panjangnya bisa 2 meter. Alhamdulillah saya sudah meraktekin ilmu PTAJ Yang mana yang udah Bapak praktekin orang Madura? jam 12.00 Ya, pinjemin mic-nya sayang. Nah, pinjemin. Ya. mandi, Gimana? bangun jam 12.00, Terus senyum, ya, terus mandi, ya. sholat tahajud, terus baca Quran. Ya. Alhamdulillah bisa 12 juz tapi sampai jam 7 Pak. Jangan jam subuh, azan subuh. Azan subuh ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti bertahap ya. Iya. Sekarang pertanyaannya, Bapak masih ngaceng nggak per hari ini? Enggak ngaceng Pak. Kapan terakhir Bapak ngaceng? Sudah, 17 Agustus kemarin pas ngerek bendera ngaceng nggak? sudah 3 tahun 3 tahun nggak ngaceng. hilang. Karena apa dulu terlalu doyan atau gimana? Oh dulu doyan. Doyan dulu. Doyan tuh kayak gimana Pak Doyan? Coba cerita dulu dong. Kepada kita-kita yang muda-muda. Malam itu kadang-kadang 6 kali. Gitu. Hah? Sehari semalam 6 kali. Jadi istri itu marah. Gitu. Istri marah. Iya marah terus. Jadi kalau sudah istri marah itu langsung bengkok gitu Pak. Oh. Jadi tidak ada semangat gitu. Tadi benar. Yang benar siapa? Tadi kencang. Begitu ingat mie ayam Langsung. Iya. Saya kan ngaceng Pak. Ingat mie ayam Yunus. Jadi bawaannya nggak mau ML, maunya makan mie ayam. Iya. Jadi nggak ngaceng. Kalau Bapak enggak ya. Diomelin sama istri langsung lemes ya. Don. Gitu. Nggak mau digip Pak. Dipasang gip biar keras. Dia apa? Tidak masuk akhirnya. Oh nggak masuk. Iya. Jadi dimasukin meleot. Enggak kalau dikasih gip Oh mas, pakai gip nggak bisa masuk. kebesaran. Emang Bapak udah coba? Saya kan anak nakal. Oh nakalnya gimana Pak? Dulu kan saya masih itu mendekati tukang pijat itu. Maerot itu. Maerot. Oh Bapak udah ke Maerot. Di Gimana Pak Maerot? di mana itu? Di Cirebon. Pelabuhan Ratu. Oh Pelabuhan Ratu. Dipijat. Terus beliau itu ngomong, Beliaunya ngomong gimana Maerot? mau Apa? Mau berapa senti Pak Haji? Udah dikasih 22. Oh, enggak kepanjangan katanya. Biar aja, biar kapok, saya bilang gitu. Biar kapok. Iya, kata saya. Kalau perempuan kan suka doyan kan. Iya. Mau lagi. Mau lagi. Jadi istri saya enggak senang begitu terlalu sering gitu. Oh. Ya alhamdulillah saya apa itu gini-gini itu sudah haji 17 kali Pak. Haji 17 kali. ML sehari 6 kali. Iya. Banyakan hajinya. Uang banyak. Kenapa nggak banyak ML-nya? Hanya apa itu kalau di Arab Saudi itu kan kebanyakan tidur daripada kerja Pak. Oh kebanyakan tidur. Iya, habis jam 7 ngantar anak-anak itu tidur itu sampai jam 12. Bangun jam 12 terus mandi, sholat duhur, berangkat lagi ke sekolah jam 1 sudah selesai itu. Tidur lagi itu Pak. Oh. Jadi kebanyakan tidur. Akhirnya ya doyan itu. ML. Ya, Oke. gitu. Mungkin apa Sehari bisa 6 kali ya? ya apa kehabisan sperma. Enggak Pak, nanti kita ada suntik tidur. Iya.
Dari Iya. pikiran. Ini kan pakar ya Pak. Iya, Jadi dari- laki-laki yang nggak bisa ngaceng kalau konsultasi sama Mbak siapa namanya? Mbak Rizka itu pasti ngaceng Pak. Baru ngobrol aja. Coba Bapak ngobrol deh. Pandang tatap Pak. Bahwa nggak ngaceng. Iya. Tadi sama dia kan dipandang. Langsung bengkok. Tadi nggak bengkok. Ini kan hasil pandangan yang Mbak Rizka nih jadi bengkok. Ya betul, jadi pedagang apa itu minyak lintah itu. Soalnya orangnya seksi. Nah. Setuju. Mana? Iya, iya. Besaran itu. Iya. Iya, iya. Oh jadi Bapak sehari 6 kali. Iya. 6 kali. Iya, 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 iya. Di hari yang sama apa ganti jam apa beda waktu Pak 6 kali tuh? Ya kadang-kadang sebelum duhur itu sudah ML 3 kali. Sebelum duhur udah ML 3 kali. Iya. Apa yang bikin Bapak bisa sampai 6 kali, 3 kali kali 2? Apa yang bikin? Makanannya itu kan kambing terus. Oh makanannya kambing terus. Iya, makanannya kambing terus yang diminum sehari-hari itu apa itu laban. Apa tuh laban? Laban itu kalau di sini apa itu susu yang bisa jadi kecut itu. Oh yogurt. Yogurt. Seperti itu. Kefir. Iya, terus dengan saya dikasih susu lagi diminum itu. Oh itu Jadi yang segar. Itu yang bikin kejantanan ya. Heeh. Apalagi kalau tambah pakai minyak lintah ya. Pastinya. Pastinya. Kapan mau coba Pak minyak lintah? Nanti kalau sudah order sama beliau. Oh iya, iya. Catat dulu ya nomor HP-nya tadi ya. Ya sudah. Coba ulangi lagi Mbak biar dicatat. Perhatiin Pak nomornya Pak. Sudah. Mana coba? 0822 0822 1389 1389 0692. 0692. Betul? Video call coba Pak sama Mbak Rizka Kak. Udah video call Pak. Bapak video call. Ini udah diwawancara. Aduh, itu nomornya Bapak ya Pak ya. Itu suka ngomel-ngomel pagi. Jadi enggak kopi masih ngomel-ngomel. Saya merasa Istri ya masih ngomel-ngomel. masih ngomel-ngomel, ngomel ini, ngomel itu gitu. Oh ya, Ya. Tapi kalau saya ngaji itu 12 juz cepat dibikinin sarapan, Pak. sama istri. Iya, Wow. cepat dibikinin sarapan. Kadang-kala kita itu kan tidak kuat. Habis duha itu tidur. Nah, itu diantarin. Cepat tidur Mas, sarapan dulu gitu. Tapi kalau Bapak ngajakin ML atau kasih lihat alat kelamin Bapak ke istri komen apa? Sudah tidak ngajak lagi. Wong punya saya tidak bangun. Oh, Gitu. kalau dikasih lihat doang gimana? Nah, Alat kelamin Bapak dikasih lihat doang ke ibu gimana? kasihan. Hah? Kasihan tebak ngamuk nanti. Kasihan. Penasaran, iya. Jadi apa? Ya biarin aja. Oke. Gitu. Iya, 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 iya. Jadi Bapak yakin ya, jadi Bapak hajatnya jangan koma ya, tapi titik ya. Berlaku buat semuanya ya. Amin. Tidak boleh koma ya. Iya, iya. Pasti ada uang. Pasti Pasti ada punya. Nah, punya usaha. betul. Nah Bapak bisa gak nanti kalau pulang ke Madura lihat sapi orang? Pasti saya punya sapi segitu banyak. Bapak lihat kandang orang. Ya banyak teman yang punya sapi itu. Ya udah Bapak ngomong sambil dalam hati batin. Iya. Pasti saya punya sapi kayak gitu. Pasti saya punya sapi seperti itu. Ya. Saya punya sapi sebanyak itu. Siap. Pasti saya punya sapi sebanyak itu. Pasti saya punya sapi sebanyak itu. Nah mbaknya juga gitu sambil lihat apartemen di Pakuan. Pasti saya di lantai 12. Pasti saya di lantai 12. Pasti saya di lantai 12. Pasti nanti di lantai 12. Yang tipe apa ya, Kak? Ada tipe, Yang terbagus apa? ada yang apa satu itu ada beberapa, ada yang 2 kamar, ada yang cuma 1 kamar aja. 2 kamar dong. Yang 2 kamar. Harus yang 2 kamar. Jangan yang 1 kamar. Yang 2 kamar. Apa? Anaknya nanti mau tidur di mana? Iya, ini kan masih gadis. Kalau Belum nikah. iya, kalau nanti 1 kamar kan mengganggu kan. Harus 2. Pengalaman Bapak ya.
Pengalaman penggembala sapi ya. Iya. Jadi kamarnya mesti 2 ya. Iya. Kalau menggembala sapi saya pinter Pak. Gembala sapi. Iya. Oke. Dari kurus bisa cepat gemuk 3 bulan. 3 Oke. bulan. Bisa Ini gemuk apa kurus? Nah, bagus itu. Bagus. Iya. Saya mau Sema. Berarti nggak salah nih tamu ditemuin sama tamu ya. Penjual dan pembeli, aduh cocok bener. Apa Pak rahasianya Pak? Kok bisa dibikin gemuk tuh sapi sama Bapak dikasih apa? kalau saya pakai roti Pak. Roti. Iya. Oh, belinya di mana rotinya? Roti itu belinya ya kadang-kala di supermarket, kadang-kadang di pabrik roti. Itu kan kalau sudah 1 minggu itu kan sudah berkembang itu, biru itu kan diambil sama pabrik itu, diganti sama yang baru itu. Jadi ditumpuk di pabrik itu, terus dijual kepada kita, dijual murah gitu. Akhirnya dengan kita dikupas buang plastiknya, dijemur kering, langsung di blender lagi, dijadikan tepung lagi. Dikasih 2 piring setiap ngasih minum, terus dikasih dedak, terus dikasih garam 1. Jamurnya nggak usah dibersihin, nggak usah. Dijemur aja jamurnya udah mati. Nggak usah dibersihin. Nggak usah. Yang penting jemur, kering, langsung di blender, mesin besar. Oh. Gitu. Itu Pak Haji kalau Deketin mic-nya Pak, deketin mic-nya. ya itu kalau apa itu pertama datang itu dikasih pil khusus pil cacing. Pil cacing. Iya. Terus sudah itu buat nafsu makan. Bukan, cacing yang ada di hati, di perut, di apa itu kan mati semua. Oh iya. Nanti kalau sudah 20 hari dikasih lagi. Biar telur-telur yang netas itu. Pil cacing Bapak beli apa bikin? Beli. Oh beli. Iya, cuman 10.000. Oh pil cacing itu kayak orang buat sakit itu ya? Tipes. Spesial sapi. Oh iya. Pil cacing spesial. Iya. Coba besok cari bos. Ini apa kebanyakan makan pil cacing Pak? Enggak. Sehat. Kalau makan pil cacing pasti sehat. Ini makan pil cacing nyanyian nih. Sehat nih. Ibu nasi kuning. Setelah itu dikasih itu minumnya. Airnya jangan terlalu banyak, cuman 4 gayung aja. Airnya itu. Dedaknya dikasih 2. Terus rotinya itu dikasih 2 piring juga. Terus dikasih garam. Karena kalsium itu kan garam. Ya terus dikasih tetes tebu. Kasih tetes tebu. Jangan terlalu banyak Pak. 2 kali gini itu tetes tebunya. Tetes tebu tuh molase. Oh iya. Molase. Oh iya. Itu. Molase. Itu cepat. Oh iya. Sapi saya itu kan belinya dulu 2 itu cuman 21. Ya. 3 bulan dipelihara bisa laku 31,5. 2 ekor. Ya, 2 ekor. Tapi 3 bulan, tidak sampai 3 bulan. Terus dagang itu datang dibeli 16, setelah mau dibawa itu ditimbang masih naik 17 kilo Pak. Oke. Terus dikasih hadiah sama orang yang beli itu 1.500. 1.500. Iya, karena ini 17 kilo. Kecepatannya roti itu. Jadi saya daripada sentrat yakin sama roti. Roti ya. Iya. Iya. Ya udah, Bapak nanti ijab tahajud ya, kan tahajud manjur banget nih. Hari ini ada 100. Ya, memang saya suka ngerjain itu Pak. Tahajud ya. Iya. Nih, ada 100 anak yatim ya. Malam ini ada 100 anak yatim. Iya. Nanti Bapak usap kepalanya anak yatim, Bapak cium keningnya ibu yatim. Manjur. Apa enggak dimarahi Pak kalau punya ibu yatim? Dimarahin sama siapa? Sama ibu yatimnya. Kan usap kepalanya anak yatim. Setelah itu Bapak kan anak yatimnya digendong Pak, yatim kurung yang orok-orok tuh yang kecil-kecil. Iya. Lah gimana kalau digendong? Kan mesti diusap kepalanya. Kalau dicium anaknya nggak boleh lah. Yang dicium ibunya lah. Jadi humor. Terima kasih Pak. Humor. Ibu, Bapak ada pertanyaan lagi kira-kira? Bapak? Yang masih ngeganjal? Mungkin sama dengan
Saya juga punya anak lagi satu Pak Haji, tapi Laki perempuan? perempuan. Ya. Sekarang apa kegiatannya? Dia mengajar juga Di mana? di swasta, dosen dia. Oh iya. Tapi saya maunya supaya bagaimana bisa sertifikasi. Oh iya, ditepuk. Bapak remes alat kelamin Bapak tepuk. Pasti tahun ini sertifikasi, kelamaan. Pasti bulan ini sertifikasi, kelamaan. Pasti minggu ini sertifikasi. Oh, gitu. Pasti minggu ini sertifikasi. Jadi Ulangi lagi. Untuk ibu atau saya Pak Haji? Yang paling manjur ibu. Alat kelamin perempuan Pak, super manjur. Super manjur. Hajat yang keras lemot bisa cair dan bisa lunak. Buktinya apa? Ini kan keras Pak. Masukin ke alat kelamin perempuan bisa lemes dan bisa cair. Ini nih. Jadi kekuatan perempuannya. Wah, perempuan luar biasa. Boleh dia lesu Pak, tapi kalau ini masuk ke dalam, ininya yang lemes Pak. Kalah. Pak Haji, kalau tadi itu yang saya punya anak yang mau ke dokteran, Ya. itu ibunya atau Ibunya yang manjur. Bapak manjur, ibu juga manjur. tapi ditepuk juga Pak Haji? Sama ditepok juga, remes alat kelaminnya tepok. Lulus. Pengumumannya keluar. Kalau kita buat diri kita namanya suwuk mandiri. Remes alat kelamin taruh di wajah kita. Taruh di wajah kita. Baru Mau itu- tidur 9 kali, bangun tidur 9 Baru kali. itu diucapkan Pak Haji ya. Iya, ucapin hajat. Misalkan mbaknya naik ke pelaminan. Dapat proyek MBG. Punya itu apa namanya? Usaha sendiri. Punya usaha sendiri. Jadi suwuk Bu. Bangun tidur sama mau tidur. Kenapa Pak Haji kalau bangun tidur? Karena alat kelamin perempuan kalau bangun tidur dia mengeluarkan hawa yang harum luar biasa untuk rakyat Indonesia. Tapi kalau anak pungut, Pak. Apa? Kalau anak pungut. Manjur juga. Mau anak pungut, mau anak angkat, mau anak sambung. Iya, anak angkat loh. Iya, manjur. Bapak remes alat kelamin Bapak tepuk ke anak angkat manjur. Saya Pak meraktekin buat karyawan saya kan ada banyak. Ada yang lulus SD, SMP, SMA. Ini semuanya nurut. Ya betul? Nurut. Ini kan yang masak nasi kuning. Iya. Ah, saya suruh masak pakai itu ya. Nurut Pak, nurut. Banyak yang suka. Makannya 3 piring. Ibunya. Waduh, Bagus. bagus. Anak saya kurang nasinya enak. Iya. Apa ibu di sini aja masak nasi kuning aja di sini? Oh iya. Oh iya, datangin dulu ya. Kangen dia. Banyak yang disukai orang. Mana? Ini. Lintah, minyak lintah. Kok Bapak tahu kalau banyak lintah banyak yang suka? Teman-teman kita kan selalu ngomong masalah itu. Masalahnya apa? Masalahnya nggak hidup itu. Oh, sama dia bisa hidup. Jadi alat kelamin laki-laki yang nggak hidup kalau dipegang sama Mbak Rika langsung hidup. Ini kan nggak hidup nih. Mbak Rika baru mau pegang, hidup sendiri. Takut ya. Namanya pegangan hidup. Kalau Bapak pandangan hidup kali ya. Dipandang bisa hidup ya. Enggak lah. Jadi nasi kuning ya, luar biasa. Mbaknya ada pertanyaan? Apa? Mana mic-nya? Dengerin. Mau centong Oh, centong ya, nanti dikasih ya. sama bibit Bibit. Gak usah pakai uang bibit. Pakai centong aja. gitu ya Pak Haji. Iya, centong. Tapi saya mau buka ini Pak Haji, rencana di depan salon itu saya mau buka rumah makan. Oh ya. Uang bibitnya lagi kosong. Oh gitu. Iya, centongnya doang yang ada. Ya. Mbaknya ada pertanyaan? Ibu? PNS putrinya? Bapak batu bata ada pertanyaan? Ibu apa pertanyaannya? Hah? Iya, centong-centongan. Centong-centongan ya. Oh, ini centong yang asli. Ini centong-centongan. Bisa. Jadi oleh-oleh dari Madura. Pak. Oleh-oleh dari Madura. Apa oleh-olehnya kalau dari Madura kalau boleh tahu? Kacang tanah. Kacang tanah.
Oh. Ini apa? Alat ada. Pak, Bapak mau gak dihidupin alat kelamin nanti dipegang sama Mbak Rika? Emang Bapak nggak mau ngaceng lagi? Suami. Enggak nih, saya lagi suruh. Ini Pak Haji, Ya, termasuk uang bibit ini. mana? Bukan uang bibit itu yang 75-an, Pak. Ini mah uang normal. Bukan. Oh, angka 957.775. Enggak, bukan. Uang bibit itu 75.000, Pak. Banyak udah ada kan? Uang bibit ada, centong ada ya. Ini mbaknya luar biasa. Ini pegang, Pak. Jadi bukan termasuk ya? Bukan. Uang bibit itu uang 75, Bapak. 50. Bapak cari di mana aja boleh. 100 boleh. 75-nya harus ada. Bapak bisa gak punya 75? 75 ribuan. 50 dengan 25. Tuh 75 tuh. Bapak punya gak? Nih. Saya kasih ini buat Bapak nih. Jangan sedih dari Madura. Yang penting Bapak ngaceng ya. Nih, 75. Bapak tinggal cari 50-annya. Oh. Ada Ibu? Mana? Oh, ini mau. Nih, 75. Kayaknya ada. Tapi ini kalau buat berencana Nggak laku. digosok pakai Hah? Oh, nih, 75. Saya juga Buat manggil. Nih. Buat manggil, Pak. Bapak tinggal cari 50-an aja. Bisa gak Bapak cari 50-an? Bapak bisa gak cari 50-an? Bisa, cuman apa harus nomornya yang Enggak harus. Enggak harus. Jadi ya tuh 100-an Bapak punya. Udah bagus. 75 Ya. 50 kan Bapak ada. insya Allah ada. Adalah. Nih kayak gini nih contohnya. Nih. Nih 50-nya kayak gini. Nah sini saya kasih tahu 3. Nih. Ini kan 50, ini 100, ini 75. Nanti Bapak kerok pakai centong. Mana centongnya tadi? Nih. Bapak panggil. Ganteng, masuk ya ganteng. Saya lagi butuh duit 10 miliar. Minggu ini ya ganteng. Bapak ngomong begini. Ngerokin di perapatan lampu merah. Di Madura. Ada gak Madura lampu merah? Ada. Ayo udah Bapak di perapatan sambil telanjang bulat. Sudah madu. Apa enggak rame ya? Rame viral 50 sama 75 manjur Pak. Banyak kok orang pada cair tuh Pak. Herannya ada aja rezekinya Pak. Gak pernah putus ya kan Mbak? Tuh ini contohnya Mbaknya. Kalau bisa Pak, nanti Bapak pakai centong, alat kelamin Bapak dicentongin. Mana sini centongin. Contoh. Nih. Bapak mau nyentongin sendiri atau Mbak Rika yang mau nyentongin? Nih, ngaceng. Bapak duduk. Iya. Duduk. Nah. Ngaceng. Keras. Panjang. Tuk, langsung panjang. Za. Gimana yang terakhir? Oh iya, muncratnya belum. Ngaceng. Panjang. Keras.
muncrat, lama-lama langsung sekali aja Pak. Tak, udah panjang. Langsung panjang. Tak kalau udah panjang, gimana supaya kecil lagi? Nih gini. Nah, supaya nggak bengkok. Ah, enggak. Giniin. Diginiin nggak sakit Pak, langsung nggak sakit tadi gini. Tadi mundur Pak, mundur. Kayak gensak gitu Pak. Jangan. Anjir ya. Tenang aja bos. Tenang aja. Pak, coba Bapak lihat deh. Uangnya Bapak sih nggak baru, yang 100-an coba. Bapak mesti baru Pak. Nih. Nggak boleh. Tuh Pak. Bagus gak belakangnya? Bagus. Mana hurufnya berapa? 999. Betul? Bukan 9954 46. Belakangnya? Belakangnya 99. Iya nih, bohong nggak cair 10 miliar. Tuh. Nanti Bapak tinggal kalau udah cair langsung bawa ke itu ya. Ke Polantas ya untuk ngacengin ya. Di pos itu. Pos security penjagaan. Nggak ada yang humor. Itu jangan pakai uang yang lama. Itu kan Bapak uang lama. Nggak bisa. Coba lihat deh. Kasih lihat Mbak. Bapak lihat tuh. Uang yang saya maunya uang baru. Yang ini jangan. Ya, yang ini agak-agak. Ya dari Pak Anji. Oh ini dari Pak Anji. Udah Iya. yang ini jangan. Nah tuh yang dari saya tuh baru-baru tuh. Itu jangan ditekuk. Jangan ditekuk. Nanti yang lain bisa nyari sendiri. Jadi uangnya mesti baru. Baru tuh maksudnya model baru. Jangan model lama. Tadi Bapak kasih lihat model lama kayak gimana. Katanya pengen ditukar. Apa? Tukar. Emang kenapa uang Mbaknya? Hah? Ini ditekuk-tekuk Pak. Jangan ditekuk. Ini ada ditekuk-tekuk. Harus bisa. Ya. Caranya gimana? Iya, dompet. Dengan dompet khusus. Iya. Nih uang baru Pak. 597. Nih Mbaknya. Nih Mbaknya. Nomor serinya apa ngaruh gitu Pak? Enggak, yang penting uang baru aja ya. Bapak yang lama jangan ya. Simpan ya. Karet 100-nya. Yang baru. Ya. Udah kayak bank aja Pak. Udah uang baru. Kalau dulu, kalau pas mau lebaran gitu kan antri. Kok Mbaknya tahu? Manjur lah. Pak Haji di komen Pak Haji suka humor. Kata siapa? Bapak yang ngati yang Bapak ngaceng. Ya, itu baru. Pak, bisa gak ngerok alat kelaminnya pakai centong biar ngaceng? Oke. Kalau Bapak itu pakai, ini kan udah dipraktekin sama Mbaknya, pasiennya hampir 100% pada ngaceng. Ini betul? Betul? Tuh. 100%, gak ada yang gagal Mbak Rizka. Awalnya datangnya kecil Pak. Dipegang sama Mbak Rizka langsung panjang Pak. Bisa buat selang nyemprot cuci mobil. Jadi Bapak harus seneng ya. Bapak nonton YouTube saya suka senyum-senyum. Gimana senyumnya? Hah? senyum begini. Nanti Bapak tahajud ya. Nanti ya tahajud ya. Nanti banyak ada Kapolda. Pak Kapolda nanti tahajud nanti malam.
Ada Pak Pangdam pada datang nanti pada tahajudnya. Bapak tahajud nanti ijab ya. Usap kepalanya anak yatim semua ya. Ya usap. Nanti Bapak jangan nyari ibu yatim, nggak ada di masjid ibu yatim. Oh ada. Kenapa nggak dicium keningnya? Takut apa? Ya udah, terkabul ya. Pasti lulus ya itunya ya, profesinya ya. Punya modal ya, yang itu ya. Bapak punya modal ya. Ibu lulus PNS ya. Bapak pasti ngaceng lagi ya. Naik ke pelaminan ya. Punya dapur MBG ya. Punya restoran ya. Dapur MBG ya. Dagangannya laris ya. Oke, naik ke pelaminan ya. Punya apartemen di Pakuan.